Saya itu paling banyak mau tahun baru 2019 sampai 23 karung sehari, dikerjain 5 orang sampai 2 hari 2 malam. Mas Agus bisa apa sih? Cuma orang tidur cuma orang tidur aja, nggak pernah ngapa-ngapain, bisa apa? Pengiriman paling jauh kita ke Borobudur, Mas. Itu dulu pas ambil 50 roti kayaknya, Mas, kalau nggak salah. Ya? Paling ya kendaraan ya alhamdulillah punya, yang ya mungkin sebentar lagi pengen rumah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyana, ownernya Roti Bakar Mas Agus yang di daerah Sleman Utara, persisnya Ngablak, RT 1 RW 21, Bangun Kertoturi Sleman. Ini tepung terigu, Mas. Oh, ini tepung utama ya, Mas ya? Ya, tepung utama. Tepung utama untuk pembuatan apa nanti, Mas? Rotinya. Roti bakar. Roti bakarnya. Ini mereknya apa ini, Mas? Ini mereknya Gerbang sama Gerbang. Talimas, Mas. Ada 2 merek. Memang harus ini, Mas, atau gimana? Emang sebenarnya ini yang utama, Kantil. Cuma kemarin nyobain ini, tapi alhamdulillah bagus juga. Bagus ya, Mas. Yang penting berkualitas tinggi, Mas. Ya, penting proteinnya bagus. Nah, terus ini untuk nyetoknya itu berapa kilo, Mas, ini? Berapa kintal ini, Mas? Ini berarti kadang 150 sak. 150 sak, Mas. Per saknya? Per saknya 25 kilo. Masya Allah. Itu untuk berapa minggu, Mas, itu? Atau berapa hari? Biasanya sampai 2 minggu lebih sedikit lah, Mas. Oh, 2 minggu, Mas ya? 2 minggu. 2 minggu itu 150 sak. Kalau perharinya produksi berapa, Mas? Minimal paling 3, maksimalnya 4 sampai 5. 4 sak, Mas. 100 kilo. 1 kintal, Mas. Ya, Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Setiap hari ya, Mas ya? Setiap hari produksi. Oke, jadi nanti kita untuk proses pertama ini apa, Mas? Nanti penggilingan buat adonannya, Mas. Oh, buat adonannya, Mas ya? Oke. Kalau untuk usaha sendiri ini mulainya di tahun berapa, Mas, ini? Saya di tahun 2018, Mas. Oh, dari 2018. Iya. Tapi awalnya gimana, Mas? Kok bisa kepikiran usaha roti bakar itu, Mas? Awalnya kan orang tua juga kalau roti bakar kayak gini. Nah, awalnya cuma jualan, ikut jualan sama Om di Bantul. Hampir setahun, terus pulang ke ibu, belajar. Terus punya modal sedikit, ditambahin orang tua suruh buka. Nah, terus kalau untuk belajarnya sendiri itu dari mana, Mas? Dari orang tua. Orang tua langsung? Iya, langsung. Nah, ini simas sama gulanya udah di sini, Mas. Oh, jadi simas sama gula itu. Simas itu apa, Mas? Kalau gula itu? Margarin. Margarin, Mas ya? Iya. Margarin sama gula sama. Gula apa itu, Mas? Gula putih. Gula pasir ya, Mas? Ya, gula pasir. Oke, ini sama air ya? Air. Terus apa lagi, Mas, ini untuk adonannya? Ininya muripannya ini, pengembangnya. Oh, pengembang. Oke, masuk, Mas. Pengembangnya kita masukkan ya, Mas ya. Diratakan ya, Mas ya, pastinya. Itu pengembangnya, yang paling utama ya, Mas ya? Yang paling utama ini pengembangnya. Terus apa lagi, Mas, ini, Mas? Nah, terus masukin terigu. Oh, terigu. Yang tadi, Mas ya? Ya. Ini untuk bahan utama juga? Bahan utama. Ini bahan utama banget. Terigu. Ini satu karung semua atau gimana, Mas? Paling setengah ini, Mas. Setengah ya, Mas ya? Jadi sesuai kebutuhan aja? Sesuai kebutuhan. Setengah karung. Berarti setengah karung itu 12,5 kilo, Mas? Iya, 12,5 kilo. Nanti untuk jadinya itu jadi berapa, Mas? Kira-kira jadi berapa biji? Berarti dari 75 apa ya? 75 aja. Lebih lah, dikit paling, Mas. Jadi kalau satu karung full itu nanti jadi 150-an? 150. Oke. Ini pakai mesin penggilingnya. Penggilingnya juga. Ini dulu beli, Mas? Beli ini, Mas, dulu. Di mana, Mas, belinya? Ini dibikin di Godean apa ya? Godean. Harganya kalau boleh tahu berapa, Mas, ini? Ini dulu 12,5 apa ya? 2 juta? Masya Allah. Mahal juga ya, Mas ya? Mahal, Mas. Dari dulu pakai ini atau pernah juga manual, Mas? Manual dulu, Mas. Manual, ya, sebelum ada mesin manual. Oke, terus kita hidupin nyalain mesinnya. itunya. Lihat aja. Tuh mesinnya pakai diesel ya, Mas ya? Iya, pakai diesel. Nggak pakai listrik ya? Oke. Ya. Listrik nggak kuat kayaknya. Nah, seperti ini. Prosesnya seperti ini, Mas. Berarti ini nanti kira-kira berapa jam, Mas? Berapa menit? Paling setengah jaman. Setengah jam ya? Ya, setengah jaman. Agak lama juga ya. Jadi nanti
benar-benar kempal atau gimana? Ya benar-benar kempal sampai dia benar-benar jadi matang banget adonannya. Yang kalau boleh tahu Mas, untuk adonan yang pas itu nanti gimana? Teksturnya lembut sama apa ya namanya? Nggak kayak gini loh Mas, apa namanya? Ini udah halus itu ya? Halus banget. Halus banget ya. Ini siap untuk dicetak. Oke. Terus belajarnya sendiri itu lama atau enggak Mas itu? Lama Mas. Prosesnya butuh waktu lama buat benar-benar bikin roti yang sempurna, kualitasnya bagus. Prosesnya emang lama. Terus kenapa Mas kok memilih usaha roti bakar untuk menjadi usaha ini? Karena ya cuma ini yang yang bisa kepikiran di otak saya, nggak ada yang lain. Oh ini udah matang Mas? Ya ini udah matang Mas, tinggal dikasih tempat yang satunya lagi. Oke, jadi kita pindah Mas ya? Ya pindah. Oh ini bisa ya? Bisa Mas. Diambil ya? Ya. Nah, seperti ini untuk teksturnya yang udah siap diangkat Mas ya? Ya. Namanya apa ini? Udah kalis atau apa ya ini? Kalis. Kalis ya Mas ya? Hitungannya udah kalis. Nanti juga di sana tetap diaduk lagi. Oh diaduk lagi. Dimatengin ini. Ini agak susah saya Mas ya kayaknya. Nah, terus kalau mungkin masih ingat Mas, modal awal dulu pas buka usaha ini berapa Mas? Hampir 100 kayaknya Mas sama kontrakan itu. 100 juta. Kok bisa yakin Mas? Wah ini saya ngeluarin uang segini nanti bakalan bisa besar, itu apa Mas? Buat yakin itu Mas? Motivasi dari orang tua, dari dukungan orang tua juga. Kamu yakin pasti bisa? Ya alhamdulillah. Ini taruh sini fungsinya buat apa ini Mas? Itu fungsinya buat apa namanya? Kan langsung ke sini kan nggak bisa. Jadi di sini nanti diaduk lagi biar dia kalitnya sempurna Mas. Oh untuk menyempurnakan itu Mas ya? Untuk menyempurnakan ininya. Terus untuk setelah selesai Mas nanti di sini udah diaduk lagi, itu selanjutnya apa Mas prosesnya? Prosesnya didiamin dulu 10 menit. Didiamin? Buat apa itu Mas? Biar dia ngembang dulu. Oh biar istirahat ya? Istirahat dulu hitungannya. Istirahat gitu biar ngembang, terus nanti setelah itu? Langsung ditimbang kayak ditimbang. Tadi. Ditimbang. Oke, jadi nanti ini kita tunggu sampai mengembang ya? Ya, mengembang. Maksimal lah. Maksimal. Awal-awal pemasaran dulu itu lewat Facebook. Oh, Facebook. Cuma update di Facebook roti bakar itu, terus alhamdulillah ada yang tertarik buat produk apa? Untuk beli ya Mas ya? Untuk beli. Jadi cuman di Facebook aja Mas Facebook aja sama ya dari orang ke orang kayaknya. Ini udah proses apa ini Mas? Ini proses penimbangan Mas. Habis dari itu apa mesin ke sana terus penimbangan. Jadi yang tadi setelah selesai mengembang ya ini ya? Iya, habis selesai mengembang terus timbang. Ini ditimbang ini berapa gram Mas ini penimbangannya ini? 285 gram. Oh, itu harus segitu Mas? Iya. Atau? Iya bisa lebih, bisa kurang, cuma standarnya segitu. Oh iya iya. Ini ditimbang ini boleh tahu fungsinya untuk apa nanti? Buat rotinya nanti kan biar rata, maksudnya timbangannya biar sama rotinya. Oh ya biar besar kecil itu ya? Enggak biar besar kecil. Jadi ini penimbangan seperti ini ya, hasilnya di bulat-bulat seperti ini. Dan setelah selesai penimbangan terus prosesnya apa ini Mas? Nanti proses penyetakan. Oh penyetakan. Setelah ditimbangin terus nanti dicetak ya Mas ya? Dicetak ya. Oke, saya tunggu sampai selesai nih. Ya. Tapi pas Mas Agus pernah posting aja Mas di Facebook gitu, itu pernah nggak Mas ada penolakan gitu? Ya ada Mas, penolakan semacam apa ya, semua harga lah, dari harganya gimana gitu. Terus itu gimana Mas kalau ditolak gitu Mas Agus sendiri? Tetap lah legowo aja, yang penting bukan pasarannya saya kayak gitu. Jadi nggak Mas kok terus banding harga nggak ya Mas? Nggak, tetap harga segitu, nggak pernah banting harga. Antusias atau respon awal orang-orang di sekitar Mas, seperti keluarga atau teman-teman itu gimana Mas? Ya baik Mas, maksudnya ada yang support sampai sekarang, ada juga yang tetap masih membimbing saya sampai bisa sampai sekarang. Nah, itu biar nggak lengket nantinya Mas rotinya, biar cepat keluarnya. Ini jadi diolesin pakai apa ini Mas? Ini mentega. Oh mentega ya Mas? Iya, pakai mentega. Jadi ini biar nanti enak lah keluarnya Mas ya, rotinya. Alatnya sendiri namanya apa ini Mas? Ya? Alatnya sendiri namanya apa ini? Ini loyang apa ya namanya ya?
Loyang roti bakar ya? Loyang roti bakar. Khusus lah ya? Khusus. Ini kita oles-oles aja. Iya. Saya awal ngerintis itu cuma habis 12,5 kilo. 12,5 kilo? Sekarung setengah karung lah. Untuk menaikkan penjualan itu gimana Mas? Tekniknya Mas Agus sendiri itu? Ya tetap kita mainnya di kualitas Mas. Kalau kualitas roti kita bagus, insya Allah penjualan kita juga rame dan lancar, alhamdulillah. Saya itu paling banyak mau tahun baru 2019 sampai 23 karung sehari, dikerjain 5 orang sampai 2 hari 2 malam. Oh, ini proses apa ini Mas? Nah, ini proses pencetakan rotinya Mas. Oh ya, tadi setelah ditimbang ya Mas ya? Iya, setelah ditimbang ini dicetak. Terus dicetak ke sini ya Mas ya? Iya. Oke, ini alat cetaknya ini khusus atau gimana Mas ini? Ini khusus Mas, Khusus ya, untuk roti bakar ya Mas ya? roti bakar. Tapi memang untuk bentuknya itu harus seperti ini Mas? Harus Iya. panjang bulat gini ya? Ya harus panjang bulat kayak gini Mas. Kalau boleh tahu kenapa Mas itu? Biar nanti ngembangnya kan sesuai ini, sesuai cetakannya. Oh iya betul. Jadi biar nanti mengembangnya maksimal Nah, dan pastinya nanti jadi roti bakar yang mantap ya Mas ya? ya. Nah, kira-kira Mas untuk ngembangnya sendiri ini harus nanti pakai api atau ditunggu aja Mas ini? Ini ditunggu aja Mas. Oh ditunggu aja. Jadi nanti ini ngembang sendiri kira-kira berapa menit Mas? Paling habis selesai nyetak sama nunggu ini paling 15 menitan udah ngembang Mas. Oh jadi 15 menit itu dari tadi ya? Iya Pas dari tadi. nimbang itu ya? Ya. Oke nanti berarti ini full Mas ini? Full penuh satu ini ya? Full satu tutup itu nyampe atas. Atas. Nah nanti kalau kelebihan gimana Mas? Kalau sama apa ini mengembangnya kelebihan gitu? Ya bisa tutupnya bisa Meledak Mas? meledak. Oh gitu. Jadi harus pas ya timbangannya. Iya. Makanya timbangannya tadi harus berapa Mas? Harus 285 gram. 85. Oke. Nah terus setelah selesai dicetak nanti ini apa Mas? Prosesnya ini setelah ngembang nanti? Habis ngembang nanti pengopenan. Oh di open. Oke. Gak nyangka sama sekali Mas. Cuma ya modal nekat aja maksudnya. Ya nggak nyangka usahanya bisa sampai besar inilah intinya ini kan ya udah besar alhamdulillah. Perasaannya sendiri gimana ini? Ya seneng Mas. Seneng bisa jalanin terusin usahanya Bapak juga, apa ikutin usahanya Bapak juga, ternyata ya susah gampang lah. Nah, ini udah mengembang Mas, siap dimasukin. Udah full ya Mas ya ini? Ya full. Terus habis ini ke Open, masuk ke open. Masuk ke open Mas ya. Nah opennya ini muat berapa Mas ini satu open ini Mas? Muat 8 kantet. Kantet namanya ya? Iya kantet. Oh kantet ya. Muat 8. Nanti biasanya berapa lama Mas untuk open ini? Sekitar 15 menitan ya. 15 menit ya. Jadi nggak sampai 1 jam 2 jam ya Mas ya? Enggak. Ini pakai api ya itu ya ovennya ya? Iya pakai api Mas. Oke kita tunggu nanti setelah oven berarti prosesnya apa Mas? Nanti rotinya matang turun di sini. Terus tinggal ditiriskan? Iya tinggal tiriskan. Dan siap dipasarkan ya Mas ya? Iya. Oke. Selama menjalani usaha ini tuh pernah nggak Mas direndahkan sama orang gitu Mas? Banyak Mas. Oh iya Mas. Semuanya apa namanya? Ya namanya juga orang paling ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang mungkin Mas Agus paling ingat Mas kata-katanya dulu gimana itu? Yang paling ingat kata-katanya dulu, Mas Agus bisa apa sih? Cuma orang tidur aja nggak pernah ngapa-ngapain, bisa apa? Oh, betul. Nah ini proses bolak-balik biar matangnya merata Mas. Oh jadi kayak dicek Mas ya? Dicek terus dibalik gitu ya? Dibalik itu rotinya tuh posisinya aja Mas ini? Atau gimana? Dibalik posisinya, jadi yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri kayak gitu. Oh iya betul-betul ya. Ini pakai apa nih Mas? Kayu apa ini? Kayu dari itu sapu apa namanya? Oh yang penting buat Mas ya, nggak panas gitu ya? Yang penting nggak panas. Oke. Berarti kalau apa untuk pengecekan atau bolak-balik ini biasanya setengah menit dari ya? Setengah apa? Paling ini 10 menit, 5 menitan lah Mas, baru dicek. Oh ya gitu ya Mas ya. Nanti 15 menit ya selesai. Ya, gitu ya? udah selesai. Tutup lagi berarti. Ya, tutup lagi. Ya saya respon dengan ini, sekarang ini saya respon jadi motivasi hidup saya sekarang.
saya juga bisa lebih berkembang dari dulu-dulu. Kalau yang menuduh pakai penglaris gitu ada enggak ini Mas? Ya mungkin ada aja Mas, namanya ya orang lah, pasti ada pemikiran ke sana. Usahanya kok cepet banget apa gimana ya, banyak Mas yang nuduh kayak gitu. Oh itu gimana Mas merespon? Kalau saya mah berpikir positif aja, maksudnya biarin lah, namanya juga orang-orang ngomong apa juga bebas, monggo. Bodoh amat ya Mas ya? Bodoh amat. Ini proses yang kedua. Ini dibalik lagi Mas atau gimana? Iya, dibalik lagi ini Mas. Jadi prosesnya itu 2 kali untuk baliknya atau berapa? 3 kali. Oh 3 kali. 3 kali balik. Jadi benar-benar biar maksimal ya Mas ya? Iya, biar maksimal. Nah ini guys, kita keluarkan balik. Karena berarti dulu pernah Mas ini sampai gosong gitu Mas? Ada yang maksudnya lupa dibalik atau dulu nggak tahu kalau harus dibalik itu? Ya, gosong gitu Mas? ada Mas. Terkadang lupa kayaknya. Lupa ya Mas ya? Balik, tahu-tahu udah gosong. Jadi ini harus fokus lah ya Mas ya? Harus fokus. Oke, kita selesai ini nanti dibalik lagi dong Mas? Iya, dibalik lagi nanti. Sampai 3 kali balikan. Per picisnya kita jual 4.000 Mas. Satunya, ya. Itu varian rasanya apakah ada beberapa atau hanya satu Mas? Cuma satu Mas di sini. Sebenarnya ada, cuma kita nggak mau ribet, maksud ribet itu. Soalnya ada yang merasa pandan juga kan. Cuma dikitnya ribet, nggak semua ngambil yang warna pandan itu enggak. Jadi yang ketiga ya Mas ya, udah mengembangnya udah agak maksimal ya? Iya. Kurang bentar lagi nih. Bentar lagi. Jadi memang harus dibulak-balik ya Mas ya. Takutnya nanti gak gosong seperti itu. Berarti ini untuk apa posisinya itu berarti harus apal atau gimana Mas ini? Ya harus. Ini pindah ke sini ke sini itu. Harus apal Mas, maksudnya harus apal dari awal, dari mana, dari sini apa, dari sana. Berarti emang yang ngerjain harus satu orang ya Mas ya? Harus nggak satu orang. boleh gonta-ganti orang ya nanti. Agak rumit ya Mas ya ternyata. Rumit banget. Apalagi AP-nya kalau udah susah diatur, tambah rumit. Oh iya. Nah terus kalau mungkin ada yang pengen nyobain Mas atau pengen beli gitu Mas, nanti menghubungi kemana nih Mas? Bisa menghubungin ke nomor WA 0813 2831 6367. Ya, jadi bisa menghubungi nomor WA ya Mas ya. Kalau Instagram atau TikTok ada juga Mas? Mungkin ke TikTok Mas. Instagram kita belum punya. TikToknya apa ya Mas? Roti bakar Mas Agus. Oke, jadi nanti bisa menghubungi lewat WA, bisa juga menghubungi lewat TikTok ya Mas ya, seperti itu. Ini mengembangnya kelebihan Mas ini? Iya itu Mas, yang tadi dibilangin kelebihan ya kayak gitu Mas. Terus gimana Mas ini untuk mengatasi kayak gini? Nanti langsung ditutupin lagi aja, nanti nggak apa-apa. Oh jadi tetap di apa ya? Tetap ditutup itu ya? Nggak kok terus dipotong atau apa enggak ya? Enggak. Ini juga ya? Iya. Ini semuanya kelebihan ini. Itu faktor apa Mas? Kelebihan untuk nimbangnya atau gimana itu? Ini faktor telat dimasukin ke oven. Oh seperti itu. Jadi benar-benar pas ya Mas ya? Waktunya itu? Iya, harus benar-benar pas. Pengiriman paling jauh kita ke Borobudur Mas. Itu dulu pas ambil 50 roti kayaknya Mas, kalau nggak salah. Ya? Nah kalau yang sering sampai sekarang ini yang paling jauh di mana aja ya Mas? Mandisrego Klaten itu Mas. Oh sampai Klaten. Roti bakar itu awetnya maksimal 3 hari Mas. Oh 3 hari aja Mas ya? Itu juga di suhu yang dingin. Kalau kena panas beda lagi cerita. Kalau kena panas itu maksimal 2 hari udah jamur. Ini udah matang Mas. Oke kita udah matang Mas ya? Ya. Terus kita mau proses apa ini? Penurunan roti matang. Penurunan roti. Ya. Ini dibalik aja Mas atau gimana ini? Enggak, ini langsung ya dibalik, langsung ini turun ke sini. Nah. Oh ke tatakan ya Mas ya? Nah seperti ini. Oh ini pas banget Mas. Pas ini Mas, hasilnya bagus. Bagus banget ini. Ya. Seperti ini hasilnya ya. Merahnya bagus. Jadi kalau yang bagus itu gimana Mas kriterianya itu? Ya merahnya kayak gini, matangnya pas gini Mas. Putih tapi juga udah matang ya Mas ya? Seperti ini. Berarti ini siap dipasarkan Mas atau ada proses lagi setelah ini? Ini ada proses lagi Mas setelah ini. Apa itu Mas prosesnya?
Dibelah apa, diiris itu sama dibuang pinggir-pinggirnya ini. Oh, jadi dirapiin ini Mas ya? Dirapiin. Biar tambah cantik lagi nanti. Nah, seperti ini guys. Oke, kita tunggu sampai selesai Mas ya. Terus nanti kita iris. Kendala yang sering dialami mungkin ya rotinya gagal. Dari produksinya ada kendala, macam terigunya susah naik, rotinya jelek. Ya banyak Mas, macam-macam faktor terigu sama pengembangnya. Biasanya terigu sama pengembang itu yang bikin pusing. Nah, terus untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu Mas yang sering dialami itu gimana untuk mengatasinya Mas? Jadi kita dicek dulu, nggak langsung komplain ke yang ngirim terigu, tapi kita cek dulu. Misalnya terigunya udah ada hewan apa namanya itu, serangga-serangga yang kecil itu apa namanya, belatung kayak gitu. Oh, yang udah busuk itu Mas? Yang udah kurang bagus lah. Nah, ini Mas proses pengirisan ininya, pinggir-pinggirnya biar lebih kelihatan rapi ya Mas ya? rapi. Oke. Nah, ini jadi dirapikan biar nanti dijual itu enak dilihat ya Mas Iya, ya? enak Pastinya. dilihat. Terus untuk fungsi lainnya itu apa Mas? Selain dipotong ini fungsinya untuk apa ya? Biar bisa meresap kah atau apa itu? Enggak, biar nanti dimasukin plastiknya biar enggak terlalu apa ya namanya, Biar pas lah ya Mas pas, ya? biar pas. Seperti itulah. Nah, terus kalau boleh tahu Mas, untuk satu kotak ini Mas, ini itu berapa gram ini? Ini 285 gram, paling jadi rotinya paling 260 gram. Oh, jadi turun ya Mas ya? Ya, turun. Jadi dari yang tadi itu di adon itu per timbangannya 280, ini jadi 260. Ya. Jadi turun 20 graman Ya, ya. 20 graman lah. Oke. Dan ini setelah ini prosesnya apa Mas? Ini setelah ini prosesnya diiris, dibelah jadi 4 Oh, dibelah. bagian ya. Oke. Pernah nggak Mas mungkin mengalami masa-masa yang pahit gitu Mas, yang paling bikin Mas Agus down gitu Mas? Pernah Mas. Ya masa-masa corona itu berapa bulan, hampir 3-4 bulan nggak kerja sama sekali, uang nggak punya sama sekali. Yang ada motor juga dijual buat biaya hidup. Nah, terus untuk membangkitkan semangatnya lagi itu gimana Mas? Ya kita tetap apa ya namanya, tetap percayalah sama yang di atas. Kita bisa lagi kayak dulu lagi. Paling ya kendaraan ya alhamdulillah punya. Yang ya mungkin sebentar lagi pengen rumah insya Allah. Kalau ada rezekinya pengen rumah sih. Ini proses pemotongannya Mas. Oh, jadi dibelah ya Mas ya? Ini fungsinya untuk apa ini Mas? Ini biar nanti yang jualan tinggal jualan aja, nggak repot belah roti. Oh, jadi untuk nanti selai-selainya Mas ya? Ya, selai-selainya. Seperti ini. Nah, Tapi untuk belahnya itu 4 atau boleh request Mas ini? 4 maksimal Mas. 4 ya Mas ya? Maksimal 4. Iya, maksimal 4. Jadi untuk belah, kalau ukuran ini Mas, ukuran pemotongan ini Mas ini pakai ukuran atau gimana Mas? Atau feeling aja ini? Feeling aja ini Mas. Feeling Mas ya? Kalau pakai ukuran kayaknya nggak bisa. Udah jago ini, udah jam terbang tinggi lah. Jadi setelah ini udah siap dipasarkan Mas ya? Iya, udah siap dipasarkan. Oke, boleh lihat di sini Mas, rotinya yang bagus Mas. Seperti ini. Udah siap dinikmati. Siap. Nah, tadi kan ini saya ngeliput dari awal ya Mas ya, Iya. untuk proses pembuatan roti bakar. Nanti kalau ada yang niru itu gimana nanti Mas? Iya nggak apa-apa Mas. Kalau emang mau ya monggo, tapi nggak bisa apa namanya, roti itu mau ditiru juga tetap resepnya sama, tetap kalau belum punya ilmunya tetap susah Mas. Jadi nanti kalau ada yang niru terus jadi saingan gitu gimana Mas? Khawatir nggak Mas? Enggak Mas, nggak khawatir. Semua udah ada rezekinya masing-masing. Kuncinya ya tetap, intinya tetap semangat walaupun mau usahanya mau turun, mau naik, mau ada apa ya namanya, Ada musibah gimana pun ya, Mas ya? ada musibah apapun tetap dijalanin, disyukurin ya. Prinsip hidupnya ya tetap kita jalanin, apa namanya, mau sesusah apa, mau kita sebesar apa, sukses apa, tetap kita jalani Mas. Jangan lupa bersyukurlah sama yang di atas. Yang bikin saya semangat itu satu, pengen bahagian orang tua, kedua ya istri juga yang support saya dari awal sampai sekarang saya kayak gini.
Jadi memang semangat yang paling utama dari keluarga ya Mas? Ya, dari keluarga. Kalau harapannya sendiri Mas, untuk usaha roti bakar Mas Agus ini ke depannya gimana Mas? Ya, mudah-mudahan lebih ramai lagi, lebih lancar lagi, lebih bermanfaat lagi bagi semua orang lain. Amin, 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 amin. Ya, pokoknya jangan pernah ragu kalau sebelum kita coba. Tetap semangat untuk kita sukses. Jangan lupa berdoa sama yang di atas. Insya Allah jalan rezeki itu ada. Betul. Terima kasih Mas atas informasi dan juga ilmunya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Dan semoga untuk usaha Mas Agus semakin besar lagi, semakin banyak dikenal orang, dan pastinya semakin ramai Mas ya. Amin. Dan semoga untuk Mas Agus bersama keluarga dan karyawan di sini semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.